Belum pernah saya lihat manusia di Indonesia ini sebiadab ini. Kemarin teman gua sama pemegang saham dicari sambil ketawa-ketawa. Dia cerita itu sih uranium palsu rupanya pernah dibayar untuk podcast 1 juta. Udah nggak zaman lagi cara-cara seperti kamu itu, apalagi melawan pengacara hebat seperti saya. Udah nggak lawan. Di tengah panasnya konflik yang terjadi antara Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo, baru-baru ini Firdaus ungkap perilaku memalukan seseorang yang diduga pengacara kondang berinisial HPT terkait dugaan tindak kejahatan. Kata Firdaus, ada beberapa perbuatan yang dilakukan orang tersebut yang syarat dengan dugaan tindak pidana. Firdaus memperingatkan akan membeberkan ke publik terkait dugaan kejahatan orang tersebut. Tentu saja publik bertanya-tanya, siapakah orang yang dimaksud Firdaus? Dan benarkah tudingan Firdaus tersebut? Dan apa motif Firdaus hendak membongkar perbuatan orang yang disebut dalam unggahannya itu? Belum pernah saya lihat manusia di Indonesia ini sebiadab ini. Bayangkan wanita diajak untuk kerja, dibawa ke mobilnya, di dalam mobilnya dikobok-kobok, lalu dipegang gunungnya. Setelah gunungnya dipegang, dia bilang, aku kecewa, gunung kamu keras, ternyata kamu oplas, aku kecewa, tidak seperti aspriku, katanya. Lalu setelah itu kurang dari situ si wanita nggak mau dipegang-pegang, dipaksa mau diperkosa dalam mobil. Di dalam mobil dia menangis. Lalu si wanita turun merasa terhina. Setelah nyampe rumah di WA diminta agar memfoto kemaluannya, memfoto bugil badannya. Halo Opung, sungguh terhina hidupmu Opung. Begitu biadabnya hidupmu. Kau ngaku kaya raya, tapi kau jual anak di bawah umur kepada bule-bule di Bali. Hai Opung, ingat kau sama wanita yang kau hamili, kau janjikan menjadi sekretaris dan kau berikan uang banyak. Lalu setelah hamil kau campakan, anak itu sengsara saat ini. Sebentar lagi dia datang ke Jakarta. Sabar Opung, aku lagi kuliti kau tipis-tipis. Ada lagi, tenang aja Opung. Kau ingat kan dengan judi online Opung? Ingat gak dengan judi online? Ingat ya dengan judi online ya. Semoga kau tidak insomnia. Ingat kan kau waktu jual kau anak di bawah umur di bule itu? Ingat ya? Kau jual anak kecil di bawah umur kepada bule-bule itu? Ingat ya? Untuk ongkos pulang ke Jakarta ya Opung ya? Uang itu ya? Sungguh biadab kau Opung. Sungguh biadab. Tipis-tipis kubuka ya. Sabar. Ingat kan pencucian uang kan? Hotman Paris, udah sembuh apa belum? Mana nih Hotman Paris? Udah sembuh apa belum itu Hotman Paris? Nih gue lihat masih nyindir aja nih di Instagramnya. Nyindir gue, nyindir Bang Rasman. Gimana itu? Orang udah tua bukannya mikir, bukannya tobat, masih aja julid. Kemarin bilangnya digigit sama berang-berang. Hari ini bilangnya ada cairan nanah dekat hati. Hati itu jangan dibusukin Bang Hotman. Isilah dengan pikiran-pikiran yang waras, pikiran-pikiran yang jernih. Jangan rusak pikiranmu dengan pikiran-pikiran kotor. Saya ini mendoakanmu agar kau cepat sembuh. Ya, kau mau klarifikasi apapun, butuh pengakuan dari manapun, tetap aja orang udah tahu. Udah nggak zaman lagi cara-cara seperti kamu itu, apalagi melawan pengacara hebat seperti saya. Udah nggak lawan, apalagi melawan
pengacara hebat seperti saya udah nggak lawan. Firdaus Oiwobo mendadak kalem usai menyinggung orang yang akan dibongkar masa lalunya. Saat disinggung mengenai hubungannya dengan Hotman dan seperti apa perselisihannya, Firdaus menolak menanggapi. Saat ini, dirinya sedang fokus menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagai umat beragama, Firdaus tidak mau niat ibadahnya terganggu. Hal itu ia utarakan melalui unggahannya di media sosial pribadinya. Maaf ya, bulan puasa ini saya nggak bahas lagi perdebatan dan tolong jangan sindir saya lagi. Sementara itu, Hotman terus menyerang Firdaus, mengejek ucapan Firdaus yang mengaku cucu sultan dan mempunyai aset berupa uranium di bawah gunung yang katanya mampu menghidupi masyarakat dunia. Tidak hanya itu, Hotman mempermalukan Firdaus. Baru-baru ini, Hotman menghubungi kedua temannya, Richard Lee dan Rudy Salim, yang baru saja membuat konten dengan Firdaus. Di belakang layar, Richard Lee dan Rudy Salim mengungkap honor yang diminta Firdaus. Dari situlah Hotman mengolok-olok Firdaus yang mengaku keturunan Sultan Kaya Raya. Oh, kalau dihujat gue emang iya, gue kan masuk ke Guinness Book of the Record, orang tahan hujatan se-Indonesia kan gitu. Jadi gue udah mungkin masuk rekor muri bentar lagi kan gitu. Jadi nggak peduli gue orang hujat, yang penting kan hujatan mereka nggak benar. Iya, untuk meredah satu kan gue udah minta maaf kemarin ya, udah minta maaf kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ke Kongres Advokat Indonesia, termasuk kepada Bang Hotman Paris udah minta maaf, kepada Bang Rasman apa segala semua. Jadi permohonan maaf gue itu ya udah gue anggap di situ sudah cukup, stop dulu di situ, jangan membahas pasal itu lagi. Jadi gue nggak. Tapi di bulan puasa ini gue banyak tawaran-tawaran televisi juga untuk masuk ke acara-acara televisi. Gila kan gue punya gunung, gimana? Saya dari Singapura telepon teman saya, yaitu Rudy, pemilik showroom prestis yang menjual Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya. Dia mengaku bahwa si Raja Uranium dan tim datang bikin konten ke tempatnya, ke tokonya. Kamu tahu nggak dia minta apa? Minta honor 6 juta rupiah dan 10 bungkus makanan Hokkauka bento. Bayangkan si Raja Uranium honornya cuma 6 juta. Sama dengan supir gua. Kepada rekan saya, Richard Lee, dia juga show di YouTube kamu. Richard Lee, tolong jujur kepada publik. Berapa kau bayar honor atau transport kepada si Raja Uranium tersebut waktu dia show di YouTube Richard Lee? Kamu adalah temanku. Kamu jujur karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan produk yang meminta dia sebagai tamu iklan karena dianggap benar-benar orang kaya. Padahal kalau orang tahu bahwa itu adalah pepesan kosong, malah itu merugikan produknya. Richard Lee, wartawan akan segera menemui kamu agar kamu ngaku berapa kau kasih honor atau transfer kepada Raja Uranium tersebut. Kemarin teman gua sama pemegang saham Richard Lee sambil ketawa-ketawa, dia cerita itu si uranium palsu rupanya pernah dibayar untuk podcast 1 juta. Kemudian si uranium itu bujuk-bujuk dia, naikin dong jadi 5 juta. Akhirnya dikasih. Aku hampir mual. 5 juta honor rata uranium yang lahir, yang hari-harinya di istana kepresiden. Berarti bohong selama ini. Akhirnya kok telepon si Rudy mobil prestige. Dia bilang lebih parah lagi katanya. Kenapa? Minta honornya 5 juta sama Hokkauka bento 10 bungkus. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, larang seluruh TV masukin dia. Itu pembohongan terhadap anak-anak di rumah dan rumah tangga.
Selain berseteru dengan Hotman, Firdaus juga terlibat gesekan kecil dengan Vicky Prasetyo. Keduanya terlibat saling sindir satu sama lain. Belum lama ini, Vicky mengungkap akan menggelar tinju 2 versus 1 antara dirinya melawan Rasman dan Firdaus. Bahkan brosur pertandingan sudah beredar luas di media sosial. Terkait tantangan Vicky yang mengajak tinju di atas ring, Firdaus mengajukan syarat yakni adu band. Siapa yang menang barulah bertarung di atas ring. Tantangan balik Firdaus berbanding terbalik dengan sikap Rasman yang mengiyakan pertarungannya dengan Rasman. Respect, tim dari Bang Rasman Nasution sudah menghubungi untuk menggelar waktu pertandingan yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, tepatnya pada hari Sabtu pukul 19.00. Nah, ini seru banget. Ya, sudah siap. Kita dalam waktu dekat ini akan menjalankan rangkaiannya. Akhirnya digelar pertandingan spektakuler 2025. Rasman Nasution bersama Firdaus melawan sang gladiator. Respect. Memang Vicky Prasetyo menantang saya. Vic, kau tuh klien saya sampai hari ini. Tapi kalau lu tantang gua, katanya 2 dengan Firdaus. Oke, kita naik ring aja. Tapi emang awalnya gimana sih Bang sampai bisa ditantang? Kan pertama dia ribut tuh sama si Firdaus, Adinda Firdaus. Terus bawa-bawa nama saya. Ya sudah, saya tantang. Oke, saya setuju. Naik ring, fasilitasi aja. Saya sudah telepon Vic. Vic, kamu siapin tempatnya, ayo kita. Nah, dari dulu mau gitu terus kan gak jadi-jadi tuh. Waktu itu ada Dennis kan, kan lagu tanding band kan. Gak usah, naik ring aja. 2 saya kan kami berdua menghadapi Vicky, kan dia gladiator kan. Iya betul. Nah, apalagi 1 Sultan, 1 gladiator, 1 Rasman ini pengacara kampung. Ya udah nggak apa-apa, harusnya pengacara kampung kata Hotman. Vicky, lu nggak usah nantang-nantang orang, ya. Kalau lu menang lawan band gue, baru gue mau fight sama lu, ya. Lu dari kemarin nyenggol-nyenggol gue melulu. Ingat ya Vicky, kalau band gue kalah sama band lu, ya, baru gue mau fight dengan lu. Tinju di mana aja terserah, tarung bebas tanpa kepala, tanpa apapun, tanpa badan, tanpa apa. Ya, jangankan pakai helm, nggak usah pakai kepala bila perlu. Gue tunggu lu ya. Makasih. Ya, kalau dia berani nyenggol sang gladiator, ya berarti harus ada resiko yang dia tahu. Harus ada resiko yang dia tahu bahwa ini akan jadi pertarungan gitu. Daripada kita berdebat via ucapan dan lain-lain, mendingan ya kita bawa ke dalam pertarungan. Ini lu gak ada apa-apanya, cuma 24 biji. Gua sih kan udah sering. Akapnya udah sering ya? Iya sering, sampai gue di blacklist sama KUA. Ya karena kan bawa-bawa merendahkan orang gitu kan. Saya sih sebenarnya nggak mau ambil pusing lah tentang permasalahan statementnya dia atau apapun urusannya dia. Tapi kalau sudah menyangkut tentang ya harga diri, bawa-bawa orang gitu ya kan. Ya dibilang pemain wanita lah dan lain-lain, kan kita punya anak, punya keluarga yang menyaksikan dan nonton. Nah dari situ momennya akhirnya lahir yang paling tepat, memang harus ya diselesaikan di atas ring. Nah kalau kita ini kan turunan sultan nggak perlu tonjok-tonjokan begitu, cukup yuk begitu nggak langsung, kan dari pengadilan langsung ke rumah sakit kan gitu. Ya kalau naik ke meja pengadilan aja berani, berarti kan harus dijawab dengan naik juga ke ring gitu loh. Jadi ya menurut saya pernah duduk sebagai seorang terdakwa di pengadilan, ya kita patuh lah terhadap hukum, terhadap jurisprudensi sebagai ya hak prerogatif hakim ya untuk memimpin persidangan. Kita menghormati ketua majelis, apapun ceritanya. Nah, kalau naik-naik meja itu ya jelas menciderai sih kalau menurutku. Pertanyaan Firdaus di berbagai media yang menyerang Hotman menuai kontroversi. Belum lagi gesekannya dengan Vicky Prasetyo yang berujung tantang tinju di atas ring. Namun sebelum itu, Firdaus sudah membuat heboh jagat media dengan menjadi kuasa hukum Rasman di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seperti diketahui, akibat dari kegaduhan pada sidang tersebut, berita acara sumpah advokat Firdaus dibekukan. Di tengah ketidakpastiannya mengenai sumpah advokatnya yang dibekukan, ternyata pengacara yang mempunyai julukan 1000 job itu sedang sibuk dengan profesi baru di bidang properti. Lantas, benarkah Firdaus masih menerima job sebagai konsultasi hukum? Jadi alhamdulillah
ada beberapa perusahaan udah nawarin gue sebagai konsultan hukum, tapi gue lagi stop. Semuanya lagi gue stop, gue lagi fokus ke kerjaan gue yang lain. Jadi untuk urusan pengacara gue lagi stop dulu semua. Karena gue maunya cooling down dulu, selesai lebaran baru gue main lagi. Sekarang ada beberapa project gue ngurusin bangun rumah, perumahan-perumahan gitu. Jadi properti sekarang. ya properti, mulai sibuk di situlah. Fokus finishing perumahan. Sebelum jadi gue jadi pengacara 2016. Sebelumnya gue di LBH Hakami kan gitu. Dan hidup gue sebelumnya di LSM. Di LSM dan sebagai penggiat hukum kan. Gue tetap hidup. Dulu sebelum jadi pengacara mobil gue ada 23 unit. Sebelum jadi pengacara 23 gue mobil. Punya 23 unit gitu. Jadi rumah juga ada beberapa. Jadi nggak ngaruh jadi pengacara atau tidak jadi pengacara, gue nggak ngaruh. Dan memang di dunia pengacara sekarang juga kan banyak persaingan ya. Banyak juga pengacara tiap tahunnya dilantik. Jadi makin sempit itu. Banyak pengacara juga yang alih profesi bahkan jadi supir Grab apa segala itu kan gitu. Jadi biasa di dunia pengacara itu. Kalau kita nggak bisa kembangkan kebiasaan kalian kita di yang lain, wah mati. Dunia pengacara itu mati kutu. Nggak semua pengacara itu bisa kaya, enggak. Banyak pengacara juga yang masih sampai sekarang pakai motor butut kemana-mana gitu. Jadi dunia pengacara nggak gampang ya. Kalau gue nggak ada masalah sih. Kalau gue orangnya nothing tulus aja udah. Jadi masa bodoh gitu loh. Statement apapun masa bodoh. Kalau dari pihak sana mau statement apapun, ya kan sekarang dia juga lagi sakit. Ya udah lu terima aja nasib lu kan sekarang gitu. Lu berobat aja, lu uangin tuh duit lu buat berobat gitu. Kalau bisa sembuh ya jago kan gitu. Berarti hebat kan gitu. Lu habisin aja duit lu kan gitu buat berobat diri lu. Kalau lu bisa sembuh berarti top kan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.